mengabaikan protokol kesehatan COVID-19, polisi membubarkan laga final turnamen sepak bola yang digelar Jumat pagi di Kota Sorong. Masyarakat Manokwari dikejutkan dengan fenomena angin yang disebut water spot atau berbentuk belalai gajah. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, polisi membubarkan laga final turnamen sepak bola yang digelar Jumat pagi 7 Mei 2021 yang berlangsung di lapangan hoki Kampung Baru Kota Sorong, Papua Barat. Akibat dipadati kerumunan penonton dan mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Laga final yang memicu kerumunan penonton yang terjadi di Kota Sorong pada Jumat 7 Mei 2021 pagi. Pemerintah Kota Sorong bersama Kapolres Sorong Kota serta Dandim 1802 Sorong memanggil penanggung jawab pertandingan untuk laga tersebut segera dihentikan. Partai final yang memasuki babak kedua itu langsung dihentikan oleh panitia. Ratusan personil Polres Sorong Kota kemudian menggunakan sebuah mobil untuk menyampaikan himbauan terkait menjaga protokol kesehatan penularan COVID-19 di tengah kerumunan warga. Saat dibubarkan polisi, masa penonton yang memadati lapangan bola tidak ada aksi perlawanan ke aparat. Dari pantauan di lokasi ada ratusan penonton yang memadati laga final tersebut. Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan mengatakan, turnamen sepak bola yang dipadati penonton hingga terjadi kerumunan massa sangat disayangkan di tengah wabah COVID-19 varian baru yang sedang berkembang. Hal ini tentunya perlu diwaspadai. Laga final sepak bola yang dilaksanakan tidak ada izin yang dikeluarkan oleh polisi, sehingga pertandingan ini harus dibubarkan. Untuk laga final berikutnya, pihak kepolisian hanya memberikan izin bila laga tersebut digelar tanpa penonton. Dan hari ini ya kita datang karena informasinya ada kegiatan final yang sebelumnya sudah kita larang. Ini berarti kita datangkan, ya datang ke kemari beserta jajaran. Ya pas memang ada keributan ya kita tadi amankan ini situasi, kemudian kita perintahkan untuk dibubarkan. Perintah wali kota juga untuk lain kali mungkin ya, setelah mungkin dilihat waktunya lagi. Sampai saat ini nggak ada izin, ya bentuk apapun tidak ada kita izinkan. Ya karena tidak bisa menjamin ya. Kita berikan izin juga tidak bisa menjamin itu ada yang nonton dan tidak. Nyatanya kalau tidak diberikan izin juga, karena itu nontonnya banyak juga. Itu yang kita khawatirkan. Artinya kita juga tidak mau berspekulasi ya dengan berikan izin, terus kemudian penonton membludak. Artinya kita juga berarti tidak juga mendukung program ini ya. Sementara penanggung jawab turnamen sepak bola Gusti Sagrim sempat membantah bila tidak ada kerumunan massa. Namun laga final tersebut ia membubarkan karena ada masalah lain yang terjadi antara supporter saat laga berjalan di babak kedua. Partai final turnamen sepak bola yang diselenggarakan setiap tahunnya ini, pihak penyelenggara mengaku siap bertanggung jawab. Bahkan, kata Gusti, dia sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Mapolres Sorong Kota. Kalau saya klarifikasi itu bukan karena kerumunan massa. Ya, tadi saya ambil alih, tadi kita sepakat saya yang suruh bubarkan, bukan karena kerumunan massa. Saya bubarkan karena ada masalah lain, karena ada keributan yang dipicu oleh orang luar daripada dua klub, dan saya takut ketika dijalankan nanti akan menimbulkan ada provokator yang masuk. Jadi sekali lagi saya bantah itu bukan dibubarkan karena kerumunan massa, ya. Tapi memang saya bubarkan event ini, bukan bubarkan, saya hentikan sementara, ya. Bukan dibubarkan, saya hentikan sementara dulu di pending karena ada insiden lain. Ada perkelahian yang dipicu oleh orang luar, gitu, pihak orang lain. Mari itu alihkan orang yang kegiatan-kegiatan positif. Dan saya pikir nggak ada masalah di sini, ya. Dan saya sudah kemarin kasih tahu, kalau mau kasih masuk saya di penjara cuma karena barang ini, kasih masuk saya di penjara. Pertandingan final sepak bola yang dibubarkan oleh pihak kepolisian disaksikan langsung Wali Kota Sorong Lambert Jitmau dan Dandim 1802 Sorong. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, Sabtu siang masyarakat Manokwari dikejutkan dengan fenomena angin yang disebut water spot atau berbentuk belalai gajah. Fenomena tersebut langsung diabadikan oleh kamera warga. Inilah detik-detik ketika warga Manokwari merekam atau mengabadikan fenomena pusaran angin dengan nama water spot atau belalai gajah yang terjadi di Manokwari pada siang hari sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur. Menurut Daniel Tandi, Kepala BMKG Manokwari, ketika dihubungi via ponsel mengatakan, angin yang muncul secara tiba-tiba bisa disebut angin puting beliung. Hanya saja jenis angin ini lebih kepada jenis water spot atau belalai gajah yang muncul dari awan cumulonimbus dan turun berbentuk belalai gajah ke permukaan air. Kecepatan angin di pusat belalai 63 km per jam dengan durasi 5-20 menit. Namun ketika cuaca ekstrim bisa mencapai 30 menit. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui adanya kerusakan akibat angin tersebut. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemberitaan salah satu media online atau blog yang beredar baru-baru ini membuat geram Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu. Pasalnya, dalam pemberitaan tersebut Bupati disebut menerima suap dari salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga beroperasi di distrik Tuhiba, Teluk Bintuni. Menanggapi hal ini, Bupati Petrus Kasihiu menegaskan bahwa dirinya akan menempuh jalur hukum guna memulihkan nama baik. Bupati pun menyebutkan para pihak yang sengaja menyerang dirinya secara pribadi bahkan kedinasan adalah oknum provokator yang sengaja memicu konflik di masyarakat. Bupati menegaskan harus ada bukti ketika tuduhan korupsi tersebut ditujukan kepada dirinya. Jika tidak, maka Bupati akan menempuh jalur hukum. Kalau ada yang tuduh saya korupsi di sini, buktikan. Kalau tidak, saya akan tuntut dia kembali. Harga diri saya. Kita akan tuntut. Buktikan fitnah terlalu banyak, ya. Buktikan. Kalau memang saya salah, ya tinggal negara ada hukum datang tangkap saya. Kenapa? Ada orang yang bersalah saya tidak dia tangkap kok. Kalau kita bicara hukum begitu, ini manusia-manusia gagal paham, provokator. Apa yang mereka buat di tanah ini Tuhan tahu. Apa yang saya buat Tuhan tahu. Tidak mungkin saya jadi bupati tanpa tangan Tuhan. Sampai kalau kita mau makan tanah di atas tanah ini, siapa yang kerja untuk negeri, mari kita makan tanah. Saya siap. Kalau dia hanya kerja untuk kepentingan pribadi dan golongan, mari kita makan tanah. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu pemberitaan pada media yang viral di media sosial secara gamblang menuding jika ada indikasi suap yang diterima Bupati Kasihiu dipakai untuk membiayai kepentingan politik di Pilkada tahun 2020. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pasca penyerangan nama baik yang dilakukan sejumlah oknum dengan memakai isu korupsi yang ditujukan kepada Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, telah menjadi atensi serius tim kuasa hukum sebagai pihak yang berada di garis terdepan dalam permasalahan hukum yang merugikan. Menanggapi berbagai serangan belakangan ini yang sangat merugikan nama baik Bupati Petrus Kasihiu, advokat dan penasihat hukum Bupati Teluk Bintuni, Kosmas Refra, menegaskan pihaknya akan mengambil langkah-langkah hukum. Refra menegaskan pihaknya sudah menyiapkan berbagai bukti dan data untuk langkah hukum, dan targetnya adalah para pihak yang berkompeten, termasuk yang membuat berita-berita miring. Hal ini untuk membuat efek jera. Refra mengatakan pihaknya tetap pada komitmen untuk memulihkan nama baik Bupati Petrus Kasihiu lewat jalur hukum. Oleh sebab itu, ia menyatakan pasca menerima kuasa dari Bupati Petrus Kasihiu, maka langsung membuat laporan ke pihak kepolisian. Menyiapkan berbagai bukti dan data untuk kami ambil langkah hukum. Melaporkan balik kepada para pihak yang termasuk orang-orang yang bikin berita-berita miring tadi, supaya dia kapok. Yang salah kami proses. Siapapun bicara Bupati Teluk Bintuni, kami akan lapor dia. Dan kami sudah siap kuasa. Ada dua perkara yang besok ketika beliau tanda tangan, Polres kami bikin laporan. Siapapun yang coba-coba masih menggelarkan isu-isu miring, kami akan buat laporan. Ya, ini kami tim hukum akan melakukan. Pencemaran nama baik dan macam-macam. Beliau selama ini masih sabar. Tapi
Sudah pada saatnya kita akan ambil langkah hukum. Sabar saja. Ya, ini waktunya untuk kami tutup balik. Dan kita lihat siapa yang jago di sini. Ya. Refra menegaskan pihaknya tidak segan-segan untuk mengambil sikap tegas terhadap siapa saja yang sengaja menggunakan isu-isu yang merugikan nama baik kliennya. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Polemik Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2020 lalu ternyata masih berlanjut hingga sekarang. Hal ini dibuktikan dengan masih beredarnya informasi yang tidak valid di tengah-tengah masyarakat yang diduga sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu. Hal inilah yang membuat geram Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu, yang juga sebagai calon Bupati petahana. Menurut Bupati, mestinya pasca diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Teluk Bintuni tahun 2020, harusnya kondisi Kamtibmas kembali kondusif. Kejadian tersebut bukan saja menjadi bahan perdebatan di kalangan akar rumput, namun faktanya mampu memicu aksi massa dengan beragam cara, khususnya bagi kubu lawan politik petahana, sehingga oknum-oknum provokator yang membuat gaduh akan dilaporkan ke Polres, Polda, bahkan ke Mabes Polri. Bupati menegaskan, Kabupaten Teluk Bintuni tidak boleh dikacaukan oleh siapapun hanya demi kepentingan politik sesaat. Sebab Teluk Bintuni merupakan salah satu aset penting bagi negara. Untuk itu, Bupati menyatakan dirinya mengutuk dengan keras setiap pergerakan kelompok tertentu yang ingin mengacaukan Teluk Bintuni. Polisi, nanti kita lapor sampai di Polda, ya. Lapor sampai di Polri. Ya. Laporan berjenjang sampai di Polri. Ya. Supaya kita tidak mau Bintuni adalah tempat makan. Negara ini butuh tempat makanan di sini. Ya. Saya mengutuk dengan tegas oknum-oknum yang berusaha untuk bikin kacau di sini. Saya kemarin saya diam saja, saya diam. Tapi hari ini saya katakan di atas tanah ini saya katakan, ada yang mau coba-coba, saya akan lawan dia. Saya tidak takut manusia, saya takut Tuhan saja. Jabatan ini tidak ada apa-apanya. Yang penting itu jabatan ini kita pakai untuk kemaslahatan orang banyak. Saya tidak datang kumpul kekayaan untuk diri saya. Saya ingatkan. Bupati mengatakan jabatan bupati yang kini dipercayakan kepadanya untuk kali kedua merupakan berkat Tuhan melalui amanat rakyat. Sehingga jabatan tersebut seyogianya dimanfaatkan demi kemaslahatan orang banyak. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Papua Barat menyerahkan bapok tahap pertama bagi masyarakat di seluruh Papua Barat dan bantuan program Tangan Kasih bagi pengurus masjid di Kabupaten Manokwari. Setelah menyerahkan bantuan bagi umat muslim, Gubernur kembali menyerahkan bantuan bahan pokok tahap pertama bagi masyarakat di Papua Barat dan bantuan Tangan Kasih bagi lintas agama di Kabupaten Manokwari. Bertempat di salah satu hotel dalam kota Manokwari, Gubernur didampingi PLT Sekda Kabupaten Manokwari dan juga pimpinan OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat. Bantuan bahan pokok yang diberikan dalam rangka membantu meringankan kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Daniel Sukan, mewakili tokoh agama di Kabupaten Manokwari, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang dapat memberikan bantuan tangan kasih secara simbolis sebagai wujud tangan kasih yang dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat di masa pandemi COVID-19. GPKI dan tentu denominasi gereja yang ada, dan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur yang pada kesempatan ini berkenan memberikan bantuan secara simbolis sebagai wujud dari
tangan kasih bagi masyarakat dan umat yang ada di Provinsi Papua Barat. Karena itu sekali lagi saya mewakili untuk menyampaikan terima kasih kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam kepemimpinan dan semua yang telah direncanakan bagi tanah ini sesuai dengan visi dan misi, yaitu membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih. Lebih lanjut disampaikan bantuan lainnya yaitu tangan kasih bagi pekerja formal, informal, disabilitas, dan para pekerja lintas agama. Untuk tahun 2021 sebanyak 53.066 orang dan pembayaran per bulan di tahun 2021 berkurang sebesar Rp300.000 dipotong asuransi tenaga kerja. 2020 untuk Papok ini di seluruh Papua Barat ya kita tangani 82.963 orang. Betul. Iya. 82.963 paket. Ya, terdiri dari tadi itu ada beras 10 kilo, kemudian gula 1 kilo, minyak goreng 1 liter, tepung 1 kilo. Ya. Tahun ini juga, ya, tahun lalu ada 3 tahap, tahun ini juga sama juga ya, 3 tahap juga. Jadi ini tahap pertama hari ini kita serahkan simbolis. Kemarin saya di kantor MUI, kita dahulukan saudara-saudara kita umat muslim karena mereka mau merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemarin di kantor MUI juga kita serahkan melalui MUI Provinsi dan juga MUI Kabupaten mewakili seluruh Papua Barat. Kemarin kita sudah serahkan. Kemudian hari ini ya, melalui lembaga keagamaan baik Katolik, Protestan dan juga Hindu dan juga Buddha ya. Hari ini juga ya kita akan menyerahkan juga bantuan tangan kasih dari pemerintah Provinsi Papua Barat kepada pekerja formal dan juga informal, terutama untuk lintas agama. Jadi ada juga sekarang data kita bertambah. Kalau sebelumnya tangan kasih di 2020 itu kita tangani di seluruh Papua Barat itu ada 52.317 orang. 52.317 orang. Nah, tahun ini jumlahnya bertambah. Nah, dengan demikian yang tadinya kita berikan mulai dari April ya, April 2020 itu masing-masing Rp600.000 sampai dengan Desember. Nah, kali ini karena jumlahnya bertambah, ada kita menambah distabilitas juga. Distabilitas kita tambahkan, kemudian juga lintas agama tadi. Dengan demikian, tapi juga di satu sisi APBD kita berkurang ya. APBD kita berkurang karena pendapatan negara berkurang, pendapatan daerah pun berkurang. Ya, ini juga dampak daripada COVID-19. Gubernur berharap selain bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 25%, diharapkan bagi masyarakat yang belum menerima bantuan dapat terdata dari bantuan di kabupaten dan juga bantuan dari pemerintah pusat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat kembali lagi menyerahkan bapok tahap pertama bagi masyarakat di seluruh Papua Barat dan bantuan program tangan kasih bagi pengurus lintas agama di Kabupaten Manokwari. Bantuan bahan pokok tahap pertama bagi masyarakat di Papua Barat dan bantuan tangan kasih bagi pengurus masjid di Kabupaten Manokwari dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2021, bertempat di ruang aula Gedung Majelis Ulama Indonesia. Secara simbolis diserahkan oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan didampingi Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Manokwari, serta pimpinan OPD yang mendampingi Gubernur. Bantuan bahan pokok yang diberikan dalam rangka membantu meringankan kebutuhan, khususnya umat muslim yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa serta memasuki perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ketua Majelis Ulama Indonesia Papua Barat mengatakan, bantuan bahan pokok tahap pertama serta bantuan tangan kasih yang diberikan pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga dari Gubernur Papua Barat bagi umat Islam yang ada di Provinsi Papua Barat dan juga terlebih khusus di Kabupaten Manokwari sangat membantu umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dan yang siap merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kita akan memasuki Idul Fitri 1442 Hijriah. Karena itu pemberian bantuan bahan pokok tahap 1 dan juga
bantuan tangan kasih bagi umat Islam yang ada di Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari, menemukan momentum yang sangat tepat sekali ketika kita melaksanakan ibadah puasa dan akan memasuki Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan pada saat yang bersamaan, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat yang terkasih Bapak Rufus Domingus Mandacan memberikan perhatian bantuan kepada seluruh masyarakat Papua Barat, terkhusus kepada umat Islam yang akan menghadapi momentum yang sangat membahagiakan. Tentu saat ini kita ada dalam suasana pandemi COVID-19 dan ini adalah, boleh kita katakan bahwa puncak pandemi ini saat ini sedang menunjukkan tren menaik seiring dengan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan pembagian bahan pokok tahun 2021 yang ditangani di seluruh Papua Barat jumlahnya tetap sama 82.963 paket yang diserahkan lewat lembaga-lembaga keagamaan khusus untuk Kabupaten Manokwari secara keseluruhan sebanyak 13.978 paket. Khusus untuk umat muslim di Kabupaten Manokwari sebanyak 3.558 paket, kemudian dari keluarga juga menyumbang bagi umat muslim sebanyak 1.000 paket. Ya, Manokwari secara keseluruhannya untuk semua lembaga keagamaan itu ada 13.978 paket. Ya, 13.976 paket. Kemudian untuk umat Islam di Kabupaten Manokwari ada 3.558 paket. Barat kepada para pekerja formal, informal yang PHK ataupun ya, pemutusan hubungan kerja ataupun yang hilang lapangan pekerjaan gitu. Cuma seperti juga kita tidak segala semua. Tapi kita berharap ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten. Dengan adanya bantuan bahan pokok tahap pertama bagi masyarakat di Papua Barat dan bantuan tangan kasih bagi pengurus masjid di Kabupaten Manokwari diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat khususnya umat muslim di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mengantisipasi larangan mudik, Gubernur Papua Barat meninjau 3 posko larangan mudik yang berada di Kabupaten Manokwari. Sebanyak 3 posko larangan mudik yang dibangun oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat yang berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan dan Kelautan Kabupaten Manokwari, Sabtu 8 Mei 2021, Gubernur Papua Barat mengunjungi posko tersebut. Untuk melihat kesiapan posko tersebut, 3 posko tersebut berada di Terminal Pasar Sentral Wosi di Manokwari, Pelabuhan Rakyat Marampa, dan di depan ruas Jalan Wosi Manokwari. Gubernur Papua Barat saat diwawancarai mengatakan pemantauan yang dilakukan melihat kesiapan petugas dalam rangka mengantisipasi perjalanan mudik oleh masyarakat Manokwari yang masuk dan keluar melalui jalur darat, terutama pemeriksaan surat kesehatannya dan juga penerapan protokol kesehatan. Saya pantau bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan juga Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari. Kita meninjau melihat posko-posko, ya ada 3 posko yang tadi kita sempat bisa berkunjung, baik yang ada di Pasar Wosi dan juga ada di Pelabuhan Feri di Marampa, tapi juga yang ada di Sowi sini. Aja melihat kesiapan mereka dalam tugas tanggung jawab untuk mengantisipasi mudik-mudik. Yang mudik ini kan bisa lewat darat, kan bisa juga lewat laut, bisa juga lewat udara. Tapi kalau udara kan tidak ada, hanya perintis saja. Tapi tetap kita harus cek, terutama ya setiap penumpang atau orang yang masuk keluar ini kan kita cek. Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Agustinus Kadakolo saat diwawancarai mengatakan untuk petugas yang akan bertugas setiap pos akan diisi oleh 12 hingga 15 orang yang tergabung dari provinsi dan juga Kabupaten Manokwari. Untuk tugasnya sendiri akan dilaksanakan penertiban bagi masyarakat pelaku perjalanan dengan waktu operasi dari pagi hingga sore hari. Jadi satu posko ini yang di sini kita siapkan ini sekitar 15 orang. 15 ini kita bagi 2. Ada 15, ada yang 13, ada yang 12. Tapi di dalam setiap penjagaan kita bagi.
ya dua trip begitu. Nah, pagi di sini mereka melaksanakan penertiban untuk pengendara maupun pelaku perjalanan. Posko pelarangan mudik Idul Fitri akan berlangsung dari tanggal 6 hingga tanggal 24 Mei 2021. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau bersama Forkopimda dan jajaran pemerintah Kota Sorong melakukan peninjauan ke posko larangan dan pengawasan mudik di Bandara Deo Sorong dan Pelabuhan Sorong. Larangan mudik oleh pemerintah untuk mencegah meningkatnya COVID-19, pelarangan mudik mulai berlaku sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau bersama Forkopimda dan jajaran pemerintah Kota Sorong memantau secara langsung pos larangan dan pengawasan mudik di Bandara Domine Edward Osok Sorong. Selain itu, Wali Kota Sorong sempat menemui sejumlah penumpang di terminal keberangkatan dan menyapa para penumpang. Dari pantauan, di Bandara Deo Sorong nampak sepi di hari kedua maupun ketiga pasca larangan mudik. Untuk operasional penerbangan hanya satu yang melayani penerbangan, yakni Garuda Indonesia. Selain memantau suasana bandara, Wali Kota Sorong juga sempat menemui petugas di posko larangan mudik. Usai meninjau bandara, rombongan kemudian mengunjungi Pelabuhan Sorong dan memantau pos larangan dan pengawasan mudik. Aktivitas di Pelabuhan Sorong juga nampak sepi, hanya terlihat kapal penumpang KM Tatamailau yang bersandar untuk menurunkan barang logistik. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan, dari pantauan di bandara dan pelabuhan sudah berjalan dengan baik, sesuai instruksi Presiden melalui Gubernur Papua Barat terkait larangan mudik tahun 2021. Sejumlah penumpang keluar maupun yang masuk dibatasi 75%. Selain itu, kata Wali Kota Sorong, bagi penumpang yang berangkat maupun datang diperketat dengan menunjukkan surat izin keluar masuk atau SKIM yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19. Turun di bandara tadi, ada satu pesawat yang melakukan penerbangan datang dan pergi di Kota Sorong. Penumpang dibatasi paling banyak 75 sampai 79. Selebihnya tidak. Kemudian aktivitas di bandara tadi sepi. Kita dari bandara langsung ke sini. Lihat pelabuhan juga sama halnya. Para kapal yang masuk sandar, tapi sebentar juga keluar. Tapi yang diturunkan hanya barang-barang logistik aja, diturunkan dengan karung dan kontainer, sedangkan penumpang tidak. Sesuai dengan informasi dari pelabuhan, tidak ada penumpang yang turun dan tidak ada penumpang juga yang naik. Pada kesempatan ini saya bisa katakan alhamdulillah, puji Tuhan, kita sama-sama menjalankan instruksi Presiden melalui Pak Gubernur membatasi keberangkatan dan kedatangan para penumpang. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sejumlah fasilitas publik yang dibangun Pemda Teluk Bintuni maupun tugas perbantuan dari Provinsi Papua Barat akan difungsikan secepatnya. Hal ini dijelaskan Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu bahwa upaya pihaknya memfungsikan fasilitas publik tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bupati menambahkan semua yang telah dibangun menggunakan uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan. Di satu sisi Bupati mengutarakan fasilitas publik digenjot agar berfungsi cepat, sehingga untuk menghindari opini negatif dari masyarakat. Di samping itu fasilitas publik difungsikan lebih cepat, maka akan mencegah terjadinya kerusakan. Bupati mengatakan pihaknya tidak mau bangunan-bangunan tersebut hanya bersifat monumental dan jadi kebanggaan, lalu kemudian ditutupi rumput, namun betul-betul dibangun karena kebutuhan. Ditanya apakah sejumlah fasilitas publik tersebut akan diresmikan pada momen HUT Teluk Bintuni ke-18, Bupati menuturkan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin. Semua ini kan sebenarnya sudah kita bangun, ya, sudah kita bangun dengan uang negara, uang rakyat yang besar, dan kita harus bertanggungjawabkan. Tidak kita telantarkan seperti bangunan-bangunan yang tak berpenghuni. Nah, setelah kita bangun, apa yang kita mau lakukan? Kita harus dimanfaatkan. Tidak tinggal sebagai
sarana-sarana yang tak bertuan atau sarana-sarana yang terabaikan akhirnya rusak. Jadi saya kunjungi untuk memberikan support kepada teman-teman OPD yang sudah membangun sarana-sarana ini, segera kita fungsikan. Nah, itu kira-kira itu. Jadi supaya masyarakat melihat bahwa ini bukan hanya monumental dan jadi kebanggaan terus rumput naik tutup, tapi benar-benar dimanfaatkan. Karena ini kebutuhan, bukan satu keinginan kita hanya sekedar membangun, tapi ini adalah kebutuhan daerah. Seperti itu. Tetap nanti 9 Juni Bapak, resmi? Ya, mudah-mudahan tidak berubah dari 9 Juni. Harapan saya 9 Juni karena ya sebelum kita dilantik ya, sebelum pelantikan. Karena tanggal 17 Juni akhir dari masa jabatan. Terus kita juga harus melakukan satu event lagi dengan DPR, itu laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan periode kedua, periode pertama. Bupati mengharapkan tidak ada halangan di tanggal 17 Juni merupakan masa akhir jabatan dirinya sebagai bupati. Untuk itu, sebelum periode pertama selesai, semua fasilitas publik ini bisa diresmikan oleh gubernur. Pada peninjauan ini, bupati yang didampingi sejumlah kepala OPD meninjau sejumlah bangunan fasilitas publik, diantaranya Pasar Rakyat SP4, Puskesmas Manimeri, Kantor Dinas Kominfo, Alun-alun Argo Sigemerai, dan Kantor Distrik Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan Mata TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, proses belajar mengajar sudah berlangsung secara online sejak pertengahan tahun 2020 lalu. Untuk itu orang tua diminta lebih berperan aktif dalam mendukung proses belajar anak. Demikian disampaikan Kepala SMA Negeri 2 Manokwari di ruang kerjanya belum lama ini. Proses belajar mengajar sejak Maret 2020 yang dilakukan secara online akibat dari pandemi COVID-19 belum maksimal. Karena sebagian siswa yang tidak berada di tempat. Hal ini bukti jika orang tua tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Proses KBM ini artinya orang tua juga ada pengawasan lah di rumah begitu. Seperti itu. Tapi ini sama sekali orang tua lepas tanggung jawab. Itu tanggung jawabnya sekolah. Ya. Sehingga anak itu beranggapan bahwa libur, jadi dia bukan ada di Manokwari. Dia di luar Manokwari. Nah, ketika Bapak Ibu Guru melakukan kegiatan KBM secara online, kita mau pastikan anak itu ada di tempat atau tidak. Nah, selain Bapak Ibu mengajar secara online, diberikan tugas-tugasnya ini dikumpul. Jadi setiap kurung mata pelajaran disiapkan semacam karton kah atau ada seperti itu di depan kantor, siswa datang pagi kumpul tugasnya. Ternyata yang datang kumpul bukan siswa yang bersangkutan, ada kakaknya, ada orang tuanya. Sudah ditanya, oh anak ada di luar daerah. Loh yang bikin tugas siapa? Kakaknya, oh enggak bisa. Dijelaskan bahwa selama proses belajar mengajar secara online selalu dilakukan evaluasi setiap bulan untuk mengetahui efektivitas belajar online. Dari hasil evaluasi tersebut didapati masih ada siswa yang hanya absen namun tidak mengerjakan tugas, ada juga yang tidak hadir secara online. Menurut Kepala Sekolah, tugas dan ulangan yang dikirim oleh guru merupakan syarat nilai raport. Kami rapat evaluasi, kami cek langsung ke guru bidang studi. Siswa-siswa siapa yang selama kegiatan KBM secara online ini yang tidak aktif. Kita mendata siswa-siswa yang tidak aktif ini, ada yang sama sekali tidak ada komunikasi. Ada juga yang aktif cuma saat online, absen saja. Setelah absen sudah, tugas lain-lain dia tidak kerjakan. Dia hanya kejar hadirnya saja. Tapi tugas-tugas lain-lain, padahal kan nilai isi di raport, nilai yang isi di raport ini kan nilai ulangan harian, nilai tugas, tambah dan nilai ulangan semester. Dijumlahkan baru isi di raport. Ada siswa yang tidak aktif itu, memang ada punya HP. Ada punya HP. Tapi dia tidak gunakan dalam kegiatan KBM. Orang tua sudah sediakan. Terus karena itu tadi orang tua tidak ada pengawasan, walaupun dia lengkapi HP dan segala macam, tapi tidak ada pengawasan dari orang tua.
Selama sekolah berlangsung secara daring, sekolah juga menyediakan buku model bagi siswa sebagai bahan pembelajaran di rumah. Tugas yang diberikan oleh guru juga dilakukan secara offline, atau siswa mengumpulkan tugas ke sekolah sehingga guru dan sekolah ingin memastikan bahwa siswa berada di Manokwari atau tidak. Sebagai kepala sekolah, dirinya berharap pengawasan dari orang tua harus dilakukan secara baik selama siswa belajar secara online. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, guna suksesnya Hari Ulang Tahun Patimura ke-204 tahun 2021 di Kabupaten Manokwari, masyarakat Maluku di Manokwari harapkan memberikan dukungan serta partisipasi. Hari Ulang Tahun Patimura yang ke-204. Ajakan untuk menyukseskan Hari Ulang Tahun Patimura ke-204 tahun 2021 di Kabupaten Manokwari disampaikan Ketua Panitia Al-Jabar Makatita siang kemarin usai jalan santai dan juga bakti sosial. Kepada awak media, Makatita menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan telah dilaunching oleh Bupati, sehingga masyarakat Maluku di Manokwari haruslah berperan aktif dalam menyongsong dan menyukseskan HUT Patimura. Kegiatan yang dilakukan diantaranya pembersihan Taman Makam Pahlawan dan rumah ibadah, lomba makan papeda, tobelo, dan baca puisi serta gaplek. Sedangkan pada tanggal 15 Mei akan dilakukan pembakaran obor. Nah, tanggal 15 Mei itu Bapak Bupati akan menyalakan obor dari Taman Isak USGSR ini, dan finish nanti akan diterima obor itu oleh Bapak Gubernur. Oleh sebab itu, para pemuda kita, Patimura muda, kita ambil bagian. Kepala daerah Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat mempunyai respon yang positif. Oleh sebab itu, sebagai warga Maluku, kita harus bertanggung jawab. Keluarga besar Maluku tetap menghormati para pahlawan yang telah merintis kemerdekaan, terutama di tanah Maluku, dan kita masyarakat Maluku, terutama generasi muda yang ada sekarang, saya berharap dapat melanjutkan nilai-nilai perjuangan Patimura dengan semangat kepemudaan yang ada, menjaga persatuan dan kesatuan, terutama di tanah. Sebagai pesan moral, Makatita menyampaikan agar keluarga besar Maluku tetap menghormati para pahlawan yang merintis kemerdekaan. Generasi muda Maluku dapat melanjutkan nilai-nilai perjuangan dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Sementara itu, Romer Tapilatu sebagai anak Maluku dan juga anggota legislatif mengatakan, dengan HUT Patimura dirinya mengajak anak muda Maluku untuk bangkit dan siap untuk berkarya pada setiap bidang yang bertujuan mendukung pembangunan di Manokwari. Sumbangsi orang Maluku terhadap tanah Papua itu begitu besar, terhadap pembangunan dan lain-lain sebagainya. Itu berarti bahwa memang pemuda harus bangkit. Pemuda Maluku ini harus bangkit. Oleh karena dulu kita terkemuka, maka sekarang juga kita harus terkemuka, bukan terkebelakang, kan? Gitu. Kami mau memotivasi kaum muda dalam rangka HUT Patimura yang ke-204 ini, kemudian untuk berkarya di segala bidang. Saya di legislatif juga kemudian ingin penambahan orang-orang Maluku yang kemudian bisa bersama dengan kami, bergandengan tangan untuk kemudian mengembangkan pikiran kami. Juga kan keterwakilan kami di legislatif juga keterwakilan Maluku sebenarnya. Berarti bahwa anak-anak muda harus berkembang, bertumbuh, belajar dari hal-hal yang dahulu dan kemudian sekarang bisa bersaing dengan orang-orang lain. Lebih lanjut disampaikan Romer, jika anak muda Maluku atau Patimura muda bersatu dan maju, sudah pasti akan ada sumbangsi yang diberikan bagi pembangunan di tanah Papua. Karena sejak dahulu, para orang tua Maluku banyak mengabdikan diri bagi tanah Papua. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Hari ulang tahun Jemaat GKI Pasirido ke-54 tahun disertai pemasangan atap gereja GKI Pasirido yang berlangsung dihadiri Gubernur Papua Barat dan Bupati Manokwari direncanakan rampung pada tahun ini. Perayaan Hari Jadi Jemaat GKI Pasirido yang ke-54 tahun, sekaligus kegiatan pemasangan atap gereja GKI Pasirido digelar pagi kemarin yang dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Bupati Manokwari Hermus Indo, dan Wakil Ketua Klasis GKI Manokwari Melkias Warfandu.
Dalam kesempatannya, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menyampaikan harapannya bahwa dalam pembangunan gereja harus dapat mencapai target yang susah diperhitungkan panitia pembangunan dan berjalan tepat waktu. Seluruh umat juga harus bersungguh-sungguh meminta pada Tuhan sehingga seluruh proses pembangunan yang akan dilakukan dapat diringankan oleh Tuhan. Mendorong jemaat, kita punya iman, kita punya harapan, tapi juga kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sama kita. Tuhan pasti meringankan langkah setiap anak-anak Tuhan untuk bisa datang dan memberikan sumbangan baik moral ataupun material, dan pada akhirnya kita harapkan target dari panitia pembangunan tadi ya, tanggal berapa? 24 September 2021 dihitung dari sejak terwaktu, dan 1 tahun sudah diresmikan ya pasti ya. Biasanya kalau saya hadir dalam banyak kegiatan waktu bupati sampai sekarang, ketika kita mau taruh batu, entah itu mau bangun gereja atau bangun pastori atau bangun gedung serbaguna atau bangun gedung sekolah minggu, ketika panitia di depan, tadi Pak Opimari di depan tadi ya, menyampaikan angkanya sekian-sekian, itu pasti ada juga yang geleng kepala, ada juga mungkin bisa geleng kepala, ada juga yang kaget gitu. Tapi saya selalu bilang, mari kita beriman ya, tidak usah kaget, tidak usah takut, kita imani bahwa Tuhan punya potensi yang ada, Tuhan punya potensi sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang ada. Sementara itu, Bupati Kabupaten Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah menyambut baik dan memberikan apresiasi serta berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada panitia maupun jemaat untuk bersama-sama bergotong royong membangun gereja dan mempersembahkannya bagi Tuhan. Tentu pemerintah Kabupaten Manokwari menyambut baik, bahkan mengapresiasi, dan juga berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada panitia pembangunan dan juga jemaat untuk bersama-sama secara gotong royong kita membangun rumah Tuhan ini. Kita menyelesaikannya sama-sama dan kita mempersembahkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Apresiasi ini tentu pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan, karena saya kira apa yang nyata di depan kita ini adalah bukti dari iman dan juga kasih kepada Tuhan. Kita beriman tetapi kita tidak mempunyai kasih, itu juga kemudian tidak ada kenyataan. Tapi iman yang dibangun di atas dasar Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya dibuktikan dengan kasih dari warga jemaat, lalu kemudian menghasilkan bentuk bangunan seperti yang hari ini kita saksikan bersama. Di sisi lain, Ketua Panitia juga menyampaikan bahwa dalam pembangunan gedung gereja GKI Pasirido direncanakan rampung dalam 1 tahun, di mana pembangunan sudah dimulai dari tanggal 4 September 2020, dan jika tidak ada halangan akan rampung pada tanggal 24 September 2021. Pembangunan gedung gereja ini diharapkan menjadi wadah bagi jemaat untuk dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan mewujudkan visi misi pemerintahan kabupaten dan membangun kota Manokwari sebagai kota Injil. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.